Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Shalom adik-adik. Shalom. Semangat ya kak. Kita sapa sekali lagi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ada sukacita? Luar biasa. Sukacita. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Iya adik-adik. Oh iya, hari ini temanya adalah, ada yang tahu? Apa ya? Berhubung dengan setia kak. Jadi kalau adik-adik tadi sudah menonton dari awal, pasti tahu temanya. Jadi kalau mau buat yel-yel mengenai tema kita. Jadi kalau kakak bilang Laskar Kristus, apa jawabannya kak? Siap, tetap setia. Gitu, oke? Kita lihat kakak yang di belakang, oke? Laskar Kristus, siap, tetap setia. Oke, jadi nanti setiap kakak bilang Laskar Kristus, jawabannya seperti itu ya adik-adik. Oke, sebelum kita memulai PA kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah berkumpul untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti PA Sabtu Ceria kami dengan sukacita. Kami undang Engkau Tuhan untuk hadir di tempat kami, agar Tuhan kami dapat mengikuti semuanya dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita angkatkan lagu pujian kita bernyanyi Mata Tuhan Melihat sambil bertepuk tangan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi kita angkatkan lagu pujian kita. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita masih bernyanyi adik-adik. Kita mau bernyanyi. Nah, kamu nanya dulu. Adik-adik punya sahabat enggak? Siapa yang punya sahabat? Tunjuk tangan. Kakak punya sahabat enggak? Iya. Siapa sahabat kakak yang paling setia menurut? Iya, Tuhan Yesus sama Kak. Kakak juga punya sahabat yang paling sangat setia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita angkatkan lagu pujian kita bernyanyi Ada Satu Sahabatku.
Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah bernyanyi buat Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Kami serahkan PA kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom adik-adik semua. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di Sabtu ceria kita, PA kita di hari ini. Nah, yang menjadi bahan PA kita hari ini dari Alkitab kita di Perjanjian Lama di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 13. Kita baca ya sama-sama ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 13. Ya, kita baca ya sama-sama ya adik-adik. Nah, ini firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab
telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, adik-adik yang terkasih, yang menjadi tema kita pada hari ini adalah patuh dan taat. Nah, adik-adik tahu semua ya, apa itu patuh, apa itu taat, ya. Patuh itu mengikuti segala peraturan-peraturan yang ada, ya. Peraturan dimanapun itu peraturan itu ada, baik di sekolah, baik di rumah, di diri kita. Diri kita sendiri juga punya peraturan. Nah, dari peraturan-peraturan yang kita jalanin atau yang kita lakukan, itu kita katakan adalah patuh. Juga dengan taat. Taat itu apa? Taat itu adalah sama seperti patuh tadi. Kita mentaati segala peraturan-peraturan yang ada. Segala apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi sukacita kita, itu kita harus taat. Apa yang kita inginkan, ketika kita mau menginginkan sesuatu, kita mau menjadi anak yang berprestasi, kita harus taat. Nah, dari bahan yang kita baca tadi, dari kitab Abraham, kita tahu Bapak Abraham adalah dari tokoh Alkitab yang paling taat adalah Bapak Abraham. Karena dia dipanggil Bapak orang percaya. Kenapa seperti itu? Dari sekian banyak tokoh yang ada di Alkitab, Bapak Abraham inilah yang orang yang paling taat. Tuhan beritahu kepada Abraham, tinggalkan kampung halaman, dia tinggalkan. Tinggalkan harta benda, dia tinggalkan. Bahkan yang Tuhan minta kepada Abraham supaya anaknya menjadi bahan korban bakaran, anak yang satu-satunya, anak tunggalnya. Dia mau menyerahkan kepada Tuhan. Dia tidak pernah tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tidak pernah. Dia apa yang Tuhan katakan, dia selalu lakukan. Apa yang Tuhan beritahukan ke dia, dia selalu lakukan. Ya, jadi dia selalu patuh dan taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik semua? Ya, apakah kita sudah patuh apakah kita sudah patuh dan taat? Patuh dan taat kepada siapa, Kak? Ya, kepada orang tua. Nasihat orang tua itu harus kita dengarkan. Apa kata orang tua, kita ikutkan. Orang tua tidak pernah memberikan nasihat yang tidak baik kepada anak-anaknya. Dia selalu memberikan nasihat kepada anaknya, pasti yang terbaik. Orang tua selalu sayang sama anaknya. Begitu juga dengan sebaliknya, kita sayang sama orang tua. Jadi kita harus patuh dan taat. Nah, siapa yang tidak patuh? Nabi Yunus. Dia disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe, tapi dia tidak dilakukannya. Akhirnya apa? Dengan kekecewaan Tuhan, akhirnya Nabi Yunus ditenggelamkan ke dalam laut, sehingga ikan besar menangkap dia, masuk ke dalam perut ikan. Syukur juga nggak digigit, ditelan saja. Akhirnya dia di dalam perut ikan ada 3 hari 3 malam. Nah, dengan seperti itu dia menyesal segala perbuatannya. Akhirnya Tuhan juga mengampuni dia. Jadi adik-adik yang terkasih,
Ya, kita harus patuh dan taat segala peraturan-peraturan yang ada di dalam hidup kita. Di sekolah kita juga patuh dan taat buat peraturan di sekolah kita, ya. Apa yang menjadi peraturan di sekolah kita? Harus disiplin. Pakai seragam ketika kita sekolah, pakai sepatu hitam. Itu yang kita lakukan. Tidak boleh suka-suka hati kita, ya. Di mana kita suka, gitu kita buat. Oh, tidak boleh. Itu berarti kita tidak menjadi anak yang taat, ya. Tuhan Yesus mau semua anak-anaknya menjadi anak yang taat, anak yang patuh. Nah, dari semua yang kita lakukan itu, kita mengikuti segala peraturan, menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang taat, itu semua dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi, selama pandemi ini pun kita menjadi anak yang patuh. Dari mana? Cuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan, ya. Itu sudah kewajiban kita. Jadi, supaya kita semua terhindar dari virus COVID ini. Nah, sudah begitu lama ya, adik-adik. Kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita ibadah dari rumah. Nah, kita berdoa. Dari ini semua ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Jadi, kita semua menjadi anak yang patuh dan taat. Bukan untuk diri kita sendiri aja, tapi untuk semua, ya. Jadi, baik dari anak kecil, anak tanggung, anak remaja, semuanya kita adalah anak yang patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang ada di rumah kita, peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di diri kita, juga peraturan-peraturan yang Tuhan buat kepada kita. Nah, biarlah semua anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang taat. Dari ketaatan dan kepatuhan yang kita lakukan di dalam hidup kita, Tuhan senang loh melihatnya. Tuhan senang melihat kita. Oh, anakku yang ini rajin, taat dan patuh, anak yang kukasihi. Tuhan dalam kehidupan kita, Dia selalu berikan perlindungan kepada kita. Ya, adik-adik yang terkasih, kita menjadi anak yang taat, anak yang patuh ya di dalam Tuhan Yesus, supaya kita dari semua yang kita lakukan itu nama Tuhan dipermuliakan. Ini firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Berkati kami Tuhan. Dan kami mau supaya menjadi anak yang patuh, anak yang taat, supaya dari semua yang kami lakukan ini juga Bapa memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan adik-adik. Persembahannya dimasukkan ke celengan, karena nanti di bulan 11 kakak gurunya akan menjemput persembahan yang telah adik kumpulkan selama 1 tahun. Jadi dikumpulkan di celengan. Oke, untuk mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan.
Adik-kakak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita masuk ke doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Kebaktian PA kami pada hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami pakaikan di dalam hidup kami. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan yang memberkati supaya persembahan kami ini dapat harum di hadapan Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat orang tua, semua anak-anak sekolah minggu Tuhan yang berkati, baik di dalam pekerjaan, kesehatan, rezeki orang tua, supaya dari orang tua kami nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan, baik dari anak balita, anak kecil, anak tanggung, juga remaja. Tuhan pimpin semuanya, baik di dalam persekolahan mereka, tingkah laku, kesehatan, supaya dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kehidupan kami hari ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami